Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ini ada tulisan yang sangat menarik. Ini 2016. Jadi Robitoh Alawiyah bukan cabang Maktab Daimi Yaman 2016. Selengkapnya dan kejelasannya di bawah ini. Jadi pertemuan masalah di Indonesia, pembicara oleh Habib Ali bin Hasan Balfaqih, murid dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut, waktu Selasa 2 Februari 2016 pukul 19.00 sampai dengan 23.00 WIB, tempat kediaman Habib Irfan bin Hashim bin Thohir, Kalibata, Jakarta Selatan. Ini buktinya, yang dihadiri oleh Habib dan Sayyid dari keluarga Pak Ali. Yang pertama, pertanyaan pertama dari Sayyid Ahmad bin Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Saya mempunyai buku nasab dari Maktab Daimi Jakarta yang menunjukkan atas sahnya nasab saya menurut Maktab Daimi Jakarta. Pertanyaan saya, apakah ahli nasab di Tarim Hadramaut mengakui sampainya nasab saya dan nasab para sayyid seperti saya yang ada di Indonesia sampai ke derajat Sohihun Nasab seperti kakek para sayyid di Indonesia yang berada di Hadramaut yang sudah tertulis di kitab induk nasab Tarim Hadramaut? Dengan pertimbangan tidak sampainya berita pada sayyid yang ada di Indonesia, dan begitu juga berita saya kepada para ahli nasab yang ada di Hadramaut, yang mana hal itu menyebabkan tidak terpenuhinya syarat persaksian, bukti otentik, dan lain-lain, di mana hal ini dibutuhkan untuk menentukan sah dan tidaknya nasab. Perlu diketahui, yang saya maksudkan Sohihun Nasab adalah apabila nasab saya bisa dituliskan dalam kitab induk nasab di Tarim Hadramaut. Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Balfaqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. Jawaban yang pertama, kalau kita berbicara tentang buku nasab yang dikeluarkan oleh kantor Maktab Daimi, maka hal seperti ini di tempat kami Hadramaut untuk menentukan nasab seseorang adalah tugas perorangan. Dan pada saat ini tugas tersebut yang memegang adalah Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau adalah seorang yang alim, mufti, muhakik, orang yang ahli menjelaskan permasalahan beserta dalilnya, warok, dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat menjaga agar kemurnian nasab tetap terjaga. Jawaban yang kedua, bahwasanya di tempat kami Tarim Hadramaut tidak pernah ada organisasi atau yayasan yang bergerak di bidang nasab. Jelas kan? Akan tetapi penulisan nasab di tempat kami adalah dalam bentuk tugas usaha perorangan yang sekarang ini dipegang oleh Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mempunyai majelis mingguan di Zawiyah Mufti Diyar Hadromiyah zaman dahulu, yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur dan Al-Fakir Ali bin Hasan Balfaqih adalah salah satu yang menghadiri dan belajar di majelis tersebut. Apabila ada orang datang kepada beliau, Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, untuk dicatat nasabnya, maka apabila nasabnya memenuhi syarat, beliau akan mencatat nasab tersebut di kitab induk nasab di Tarim Hadramaut. Kembali kepada pertanyaan Sayyid Ahmad bin Abdullah Al-Atos, apabila seseorang membawa buku nasab dari Maktab Daimi Jakarta, Indonesia,
ke Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, maka beliau akan membandingkan nasab yang ada dalam buku tersebut Maktab Daimi dengan nasab yang ada di kitab induk nasab di Tarim Hadramaut. Apabila nama yang ada dalam buku nasab tersebut ditemukan dalam kitab induk nasab di Tarim Hadramaut dan nama kakek-kakeknya tertulis di kitab induk nasab di Tarim Hadramaut serta tidak terputus, maka beliau akan menulis nasab orang tersebut dalam kitab induk nasab di Tarim Hadramaut. Jelaskan. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua dari Sayyid Ahmad bin Syekh bin Ali bin Syahab. Kami mendengar banyak dari Sayyid Ba'alawi di Indonesia, mereka mengadu bahwasanya nasab mereka tidak sampai ke derajat Sohihun nasab menurut ahli nasab Hadramaut. Sedangkan nasab mereka telah tertulis di Maktab Daimi Jakarta dan mereka telah memperoleh buku nasab dari Maktab Daimi tersebut. Pertanyaannya, perkara apa yang menyebabkan nasab mereka tidak sampai ke derajat Sohihun nasab menurut ahli nasab Hadramaut? Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut ya. Perlu diketahui bahwasanya syarat diterima nasab adalah dengan syuhud atau persaksian istifadhah dan mutawatir. Akan tetapi pada saat ini guru kami Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid tidak memakai standar syarat seperti ini lagi. Karena persaksian sekarang bisa dibeli dengan uang dan itu sangat berbahaya. Berbeda dengan kondisi Hadramaut di zaman dahulu yang masih bisa menggunakan standar nasab yang disebut di atas syuhud persaksian, istifadhah dan mutawatir. Beliau Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid menetapkan syarat baru yaitu berupa bukti otentik. Contohnya adalah saya Ali bin Hasan Al-Faqih, di mana kakek saya Fulan bin Fulan, maka untuk diterimanya nasab saya harus dengan menyertakan surat yang menunjukkan hubungan saya dengan kakek saya seperti surat keluarga, surat tanda kepemilikan rumah tanah yang dimiliki oleh kakek saya, surat warisan dari kakek saya, surat nikah kakek dan surat nikah orang tua saya, dan lain-lain. Pernah Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid kedatangan para sayyid dari keluarga An-Nawiri dari Afrika. Kemudian mereka meminta nasab dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Maka beliau mengatakan bahwasanya kalian adalah para sayyid dan kami mengakui Anda semua para sayyid. Tetapi saya tidak bisa menulis nasab kalian dalam kitab kami karena saya tidak akan menulis sesuatu yang tidak saya ketahui. 3. Pertanyaan dari Sayyid Rifki bin Ahmad bin Ali Al-Musawa. Apakah kitab induk nasab yang ditulis oleh Habib Ali bin Ja'far As-Sigaf itu menjadi rujukan ahli nasab Hadramaut? Dan apakah nama-nama yang terdapatkan di dalam musyajarah beliau masuk dalam kategori Sohihun nasab sehingga nama-nama tersebut bisa dituliskan di dalam buku induk nasab di Tarim Hadramaut? Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, jawaban dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. Dengan keberadaan kitab induk nasab yang ditulis oleh Habib Ali bin Ja'far As-Sigaf, kita ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau atas jasanya. Beliau bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dengan usahanya secara perorangan. Kalau tidak karena jasa-jasa beliau, mungkin tidak terkumpulkan nasab para sayyid Indonesia dan nasab mereka mungkin banyak yang hilang. Akan tetapi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam kitab beliau ada beberapa yang tidak cocok dengan yang ada di Hadramaut, dan bahwasanya itu hanyalah sedikit, akan tetapi apa yang ada di dalam musyajarah beliau pada umumnya adalah sesuai dengan kitab induk nasab yang ada di Hadramaut. Oleh karena itu kita tetap harus terus menelitinya, dan wajib untuk para sayyid di Indonesia untuk berterima kasih dan membacakan Fatihah kepada beliau. Saya banyak. Pertanyaan dari Sayyid Ahmad bin Hadi Waya Robi bin Ahmad Al-Hadar. Apakah Maktab Daimi yang berkantor di Jakarta, Indonesia merupakan cabang resmi dari Hadramaut, sehingga nasab para keluarga Pahlawi Indonesia bisa dituliskan di buku induk nasab Tarim Hadramaut? Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. Maktab Daimi bukan cabang dari Tarim Hadramaut. Jelaskan di mana Hadramaut memakai dengan data yang dimilikinya, dan begitu juga dengan Maktab Daimi Jakarta dengan data yang dimilikinya. Yang terpenting harus sangat teliti, jujur, bersungguh-sungguh, dan berhati-hati, serta tidak boleh menulis nasab sembarangan, dan tidak boleh juga menolak nasab secara sembarangan. Kita ucapkan terima kasih kepada Maktab Daimi atas apa yang dijalankan untuk penulisan nasab di Indonesia. Dan Indonesia adalah negara yang besar, maka butuh usaha yang lebih besar, berbeda dengan Hadramaut yang luas wilayahnya lebih kecil. Akan tetapi Maktab Daimi bukan cabang dari Tarim Hadramaut, dan ahli Hadramaut berterima kasih dengan usaha-usaha ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maktab Daimi masih harus banyak diteliti, karena tidak terlepas dari adanya kesalahan, dan manusia memang tepatnya lalai dan salah. Hal yang penting perlu dipahami juga bahwa menjaga nasab bukan tanggung jawab Hadramaut atau Maktab Daimi saja, tetapi tanggung jawab semua para sayyid. Setiap ada kesalahan dimanapun, maka setiap sayyid wajib mengingatkannya. Yang kelima, pertanyaan dari Sayyid Muhammad Faiz bin Ahmad bin Hamid Al-Idrus. Saya mempunyai bukti buku nasab dari Maktab Daimi Jakarta atau lembaga pencatatan nasab keluarga Pahlawi di Indonesia. Buku nasab ini dinamai dengan daftar silsilah An-Nasabus Syarif. Akan tetapi nasab saya ketika diperlihatkan kepada Habib Ali Al-Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Tarim Hadramaut, beliau menolak nasab saya tersebut. Pertanyaannya, apakah yang menjadi sebab-sebab nasab saya ditolak oleh beliau, padahal keluarga saya Hadramaut, mengenai keluarga saya di Indonesia? Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih dari Habib Ali Al-Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut, tidak diberikan jawaban dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. Nah, jelaskan. Yang keenam, pertanyaan dari Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa syarat yang wajib dipenuhi untuk menunjukkan sahnya nasab menurut ahli nasab Hadramaut? Dan apakah dengan adanya buku nasab dari Maktab Daimi Jakarta menunjukkan sokehnya nasab tersebut menurut ahli nasab Hadramaut, sehingga nasab tersebut bisa ditulis di dalam buku induk nasab di Tarim Hadramaut? Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. Ini pertanyaan mengulang pertanyaan di atas. Lihat jawaban pertanyaan kedua.
Yang ketujuh, pertanyaan dari Said Ridho bin Syekh bin Ali bin Syahab. Apa syarat yang harus ada pada diri seorang ahli nasab sehingga apa yang ditulis dan ditetapkan di buku induk nasab bisa dianggap sah dan menjadi rujukan di dalam penetapan nasab secara syar'i? Terus apakah cukup bagi orang yang bisa berbahasa Arab untuk diberi gelar ahli nasab atau menempatkan diri untuk menetapkan nasab, sedangkan pada kenyataannya dia orang yang mudah meremehkan dan di dalam dirinya tidak terkumpul syarat kodok atau memutuskan hukum dan syarat berfatwa di dalam penetapan nasab? Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut, ya. Sekarang di kita sudah sangat jarang orang yang mengumpulkan nasab, yang sekarang yang ada hanya menulis yang sudah ada. Kalau ada orang yang datang minta dituliskan nasab dan memenuhi syarat, maka ditulis. Orang dahulu yang mengkhususkan dirinya dalam bidang nasab bepergian ke tempat-tempat yang jauh atau ke pedalaman orang-orang Badui dengan berjalan kaki. Sekarang Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur telah membuat ringkasan Musyajjarah Nasab yang menjadi rujukan di Tarim Hadramaut, sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid pada saat ini bukanlah orang yang mengkhususkan diri untuk mengurus nasab, akan tetapi siapa saja yang datang ke beliau untuk meminta dituliskan nasabnya, maka beliau menelaahnya. Apabila hal tersebut memenuhi syarat, maka beliau akan menulis nasab tersebut. Apabila tidak memenuhi syarat, maka nasab tersebut tidak akan ditulis oleh beliau. Pertanyaan dari Sayyid Syarif Adib bin Umar bin Abdurrahman Al-Habsyi. Apa tugas orang-orang yang bekerja di maktab nasab dan semacamnya sehingga manfaat mereka mencakup semua sayyid? Dan apakah mereka dianggap ceroboh apabila malas-malasan sehingga disebabkan kecerobohan mereka ini terputusnya nasab-nasab para sayyid? Contoh jenis perkara akibat kecerobohan dan kemalasan yaitu meninggalnya saksi, hilangnya bukti tulisan dan manuskrip yang dibutuhkan untuk menetapkan nasab. Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. Dalam hal ini kita tidak boleh saling melempar tuduhan seperti berkata, kejadian ini sebab ini dan sebab itu. Semua harus merasa sebagai orang yang mempunyai kekurangan. Wajib bagi seorang manusia mempunyai pandangan yang objektif, sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa Robitoh atau Maktab Daimi Jakarta telah berbuat dalam menjaga dan menulis nasab ini menurut kemampuan mereka, dan kita tidak menuduh mereka bermalas-malasan, tetapi mereka telah berbuat sesuai kemampuannya. Seperti saya katakan juga di depan banyak bahwa semua sayyid harus perhatian kepada nasab. Yang kesembilan, pertanyaan dari Sayyid Hasan bin Salim bin Hasan Al-Kaf. Kalau ada seseorang keabsahan nasabnya telah disaksikan oleh penduduk tempatnya, baik oleh para ulama dan orang awam, kemudian dikuatkan dengan bukti otentik syariah dan tulisan peninggalan orang terdahulu, apakah nasabnya boleh diingkari dengan alasan yang tidak jelas? Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. Kalau nasab seorang telah memenuhi syarat dengan zuhud, saksi, istifadoh,
mutawatir dan dikuatkan dengan bukti otentik syariah dan tulisan peninggalan orang terdahulu, maka tidak boleh diingkari nasabnya kecuali ada dalil yang jelas mengingkarinya, menafikannya. Tapi kalau dalil penolakannya hanya analisa atau persangkaan, maka tidak boleh. Yang ke-10, pertanyaan dari Habib Irfan bin Hashim bin Husain bin Thohir. Posisi apa yang diambil oleh ulama Hadramaut dan jawaban mereka terkait dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhrur Razi dan semacamnya yang menyebutkan bahwa Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah yang merupakan moyang dari semua keluarga Fa'ali di seluruh dunia. Nah, jawaban dari Habib Ali bin Hasan Balfaqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut, tidak diberikan jawaban oleh Habib Ali bin Hasan Balfaqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. Yang ke-11, pertanyaan dari Habib Irfan bin Hashim bin Husain bin Thohir. Apakah masa yang panjang antara Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa dan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron telah menyebabkan hilang beberapa nama dalam silsilah nasab keluarga Ba'ali dengan pertimbangan atau merujuk kepada jumlah nama yang ada di dalam silsilah nasab para sayyid di luar keluarga Ba'ali lebih banyak daripada nama-namanya yang tersebutkan dalam silsilah nasab keluarga Ba'ali yang sudah ma'ruf beredar pada saat ini, di mana nasab para sayyid di luar keluarga Ba'ali tersebut disepakati kebenarannya oleh para ahli nasab di dunia. Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Balfaqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mufti ya, atau yang mengesahkan nasab Hadramaut, tidak diberikan jawaban oleh Habib Ali bin Hasan Balfaqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. 12. Pertanyaan dari Habib Irfan bin Hashim bin Husain bin Thohir. Bagaimana tata cara penetapan nasab oleh ahli nasab di Hadramaut dan apa syarat sahnya nasab di Hadramaut? Jawaban dari Habib Ali bin Hasan Balfaqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid atau mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. Tidak diberikan jawaban oleh Habib Ali bin Hasan Balfaqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid atau mufti ya, yang mengesahkan nasab Hadramaut. Ini pertanyaan mengulang pertanyaan, dilihat jawaban pertanyaan kedua. Yang ke-13, pertanyaan dari Sayyid Murtado bin Badruddin bin Ismail Al-Idris. Bagaimana menurut ahli nasab Hadramaut tentang para Sayyid Ba'ali yang telah masuk ke Bandar Aceh Darussalam pada abad 11, 12, 13 Hijriah, zaman dahulu seperti Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih? Jawaban dari Habib bin Ali ya, Habib Ali bin Hasan Balfaqih, wakil dari Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mufti atau yang mengesahkan nasab Hadramaut. Betul, di dalam kitab induk nasab keluarga Ba'ali yang menunjukkan banyak para sayyid yang dikuburkan di Jawa, Sumatera, dan Aceh, dan lain-lain. Secara khusus menyebutkan banyaknya keluarga Ba'ali yang berada di Aceh semenjak zaman dahulu, akan tetapi lama tidak ada hubungan dengan Hadramaut. Contohnya Habib Ali bin Ja'far sendiri, disebabkan kendala yang banyak seperti jarak yang jauh dan tidak ada kesempatan untuk mengunjunginya, maka tidak didapatkan olehnya kabar para keluarga Ba'ali yang ada di Aceh. Akan tetapi kitab induk di Tarim Hadramaut banyak menyebutkan para keluarga Ba'ali yang dikuburkan di Aceh seperti Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih.
dan masih banyak keluarga Ba'awi yang dikuburkan di Aceh. Jadi itulah percakapan yang menarik ya. Nah, ini tahun 2016. Jadi Robitoh Alawiyah itu bukan cabang Maktab Daimi Yaman ya, jadi jelas, makanya itu Robitoh Alawiyah itu ya bikinan orang-orang HBP Indonesia saja ya, buktinya tidak diakui oleh Maktab Daimi Yaman ya. Jelas ya, ini tahun 2016 percakapan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.